Halo teman-teman, selamat datang di channel To Check Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget nih. Dan alur cerita film kali ini berjudul Lovely, Dark and Deep 2022. Kira-kira bagaimana keseruannya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan persiapan seorang ranger tua bernama Ben yang akan melakukan penyisiran ke dalam hutan, di mana Ben ditugaskan untuk mencari keberadaan Uppercross yang hilang di hutan lindung Alvarez. Namun anehnya, Ben sengaja tidak menjawab panggilan radio dari atasannya dan memasang kertas beri pesan aneh sebelum menjalankan tugasnya. Kemudian scene memperlihatkan keindahan hutan Alvarez yang menyimpan berbagai misteri, di mana setiap tahunnya sering terjadi kasus Uppercross yang hilang bak ditelan bumi. Dan menurut mitos, para Uppercross yang menghilang menjadi tumbal sosok roh hutan yang tak senang dengan apa yang mereka lakukan, terutama Gabrut Lestari. Singkat cerita, scene beralih pada seorang ranger wanita bernama Lennon. Di tengah perjalanan, Lennon yang doyan menggigit jari langsung berhenti untuk mengobati luka di jarinya. Sontak, Lennon pun heran saat melihat rusa yang tiba-tiba muncul dan hilang sekejap mata. Di keesokan harinya, Lennon dan rekan-rekannya mengikuti briefing sebelum melakukan pelatihan selama 90 hari di dalam hutan. Namun di saat itu pula, Lennon termenung saat melihat selembaran sesepuh Ben yang hilang ketika menjalankan tugas beberapa bulan lalu. Melihat hal itu, rekannya yang bernama Jack langsung memberikan map berisi informasi tambahan dari Buzang selaku ketua ranger, di mana selama pelatihan Buzang akan menyebar para ranger baru ke beberapa pos agar mereka bisa mengeksplor dan menghafal area hutan dengan baik. Lantas setelah menjelaskan semuanya, Buzang langsung mengakhiri briefingnya dan meminta para peserta berhati-hati selama pelatihan. Di sore harinya, saat Lennon melakukan persiapan, sepasang couple 70-an bernama Meg dan juga Celia terlihat memberi selamat pada Lennon yang berhasil lolos seleksi pelatihan. Mereka pun yakin dengan ketelitian yang Lennon miliki, ia bisa menjadi lulusan terbaik dalam pelatihan kali ini. Singkat waktu, setelah diantar menuju pinggiran hutan, Lennon langsung berjalan di sini menuju pos yang akan ia tempati. Setibanya di pos, secara kebetulan Lennon ditempatkan pos bekas dari si Ben yang hilang beberapa bulan lalu. Dan sebelum mewakili aktivitas, Lennon pun bersih-bersih terlebih dahulu. Di malam harinya, saat Lennon membuat rute perjalanan, dia terlihat memasang selebaran informasi adiknya yang bernama Jenny yang dinyatakan hilang belasan tahun lalu. Lantas sebelum tidur, Lennon pun termenung sambil memandangi foto keluarganya. Di keesokan harinya, Lennon yang akan melakukan penjelajahan langsung memasang surat di plang yang menginformasikan jika ia akan pergi selama 3 hari. Lantas sebelum pergi, dia melakukan persiapan menjelajahi jalur tersebut. Sambil berjalan, Lennon memutuskan untuk memutar sebuah podcast yang membahas keanehan dan kasus hilangnya orang-orang di Alvarez. Dalam podcast tersebut, mereka membahas daerah angker berbatu bernama Boulderville, di mana di setiap kasusnya, tim SAR yang beberapa kali melakukan penyisiran seakan dipermainkan sosok astral sebelum bisa menemukan korban selamat yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Dan menurut teori gila yang beredar, sebagian orang percaya jika para penjaga hutan sebenarnya mengetahui rahasia di balik hilangnya para korban. Karena antusias para Uppercross yang tinggi, para petugas yang tergiur oleh cuan memutuskan merahasiakan hal tersebut. 114 responding over. Di saat dia kembali ke pos, dia pun panik nih saat mendengar HT-nya yang soak. Menyadari baterai cadangannya tertinggal, Lennon tak ingin membuang waktu, bergegas melanjutkan perjalanan. Di malam harinya sambil membawa senter cap tiger, Lennon yang ingin cepat sampai memutuskan untuk terus berjalan. Easy there. Di tengah keanehan yang terjadi pun, Lennon merasa lega saat melihat Jack yang datang. Hingga sesaat kemudian, Jack yang menyadari baterai milik Lennon habis, langsung mengajaknya berkemah di dekat sungai.
Di keesokan harinya, Lennon yang akan melanjutkan perjalanan kembali ke pos diberikan sebungkus baterai untuk berjaga-jaga. Jack pun berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena akan sangat membahayakan. Sekembalinya ke pos, Lennon yang kelelahan memutuskan untuk merebahkan diri. Di malam harinya, Lennon kembali membuat rute sebelum melanjutkan penjelajahan ke rute yang lain. Bisa kita lihat setelah beberapa minggu tinggal di hutan, trauma Lennon pada insiden adiknya yang hilang di hutan semakin menjadi-jadi. Melihat seseorang meminta bantuan, Lennon pun bergegas membuka pintu, dan saat melihat si Jabrik yang panik meminta tolong, Lennon berusaha membuatnya tenang dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba si Jabrik yang panik malah ngibrit kembali ke hutan. 114 to dispatch, 1033 over. She was right there. Ketika melihat tangan si Jabrik yang ringsek, si Jabrik mengungkapkan tentang keberadaan sosok astral yang telah mengganggunya. Di keesokan harinya, saat tim SAR melakukan evakuasi pada si Jabrik, rekan si Jabrik yang bernama Mary meminta Zhang dan timnya untuk segera melakukan pencarian pada bestinya yang bernama Sarah, di mana ia masih menghilang secara misterius. Lantas belum pergi, Zhang memberikan SIM milik Sarah pada Jack yang ia percaya memimpin operasi pencarian Sarah. Kemudian Jack yang akan memulai pencarian meminta Lennon yang terluka untuk berjaga saja di pos. Dirasa masih sanggup untuk ikut pencarian, Lennon langsung mengambil SIM Sarah yang Jack tinggalkan dan bergegas kembali ke pos untuk bersiap. Namun seketika pencarian yang dilakukan membuatnya teringat pada traumanya. Di malam harinya, Lennon melakukan pencarian dan kembali bertemu dengan si rusa yang terus mengawasinya, dan seperti biasa dalam sekejap si rusa kembali menghilang. Ma'am, are you in need of some help? Melihat Sarah yang berlumuran darah, Lennon berusaha menyadarkannya. Sebenarnya apa yang telah Sarah alami? Singkat cerita, saat tim SAR akan mengevakuasi Sarah, Lennon terlihat kebingungan saat Busang memintanya mengemasi barang-barang. Tak sampai di situ, ia diminta untuk mengurung diri di pos sebelum timnya datang menjemput. Di keesokan harinya, Lennon yang berusaha menuruti arahan Zhang terlihat termenung di dalam pos sambil menatap Dana penjelajahan yang telah ia lakukan. Yang belum mengerti dengan apa yang terjadi langsung beranjak untuk mencari petunjuk di lokasi Sarah ditemukan. Namun karena pencariannya tak membuahkan hasil, Lennon pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Di tengah malam, Lennon yang sedang mengompol pun panik saat merasakan sesuatu. Di tengah keheranan, Lennon semakin merasakan hawa yang membuatnya merinding. I'm the National Park Ranger. Setelah si sosok misterius itu pergi, Lennon pun bisa sedikit bernafas lega. Di pagi buta, Lennon pun heran saat dirinya malah sampai ke Danau Branch yang jaraknya bermil-mil dari hutan Alvarez. Di tengah keheranan yang semakin menjadi, Lennon pun memutuskan untuk kembali. Don't run. What, Jenny? Wake up! Dalam keadaan puyeng, Lennon yang siuman bergegas melanjutkan perjalanan untuk kembali ke tenda. Bagaikan anak monyet,
Di sini tanpa Lennon sadari sosok misterius turun dari pohon cemara dan di sini tiba-tiba merasakan aura aneh dari pohon tersebut. Di tengah ketakutan, Lennon berusaha meyakinkan diri jika apa yang ia lihat hanyalah halu. Namun di saat itu pula sosok Jenny yang datang langsung memberitahu Lennon jika ia harus mencari tumbal pengganti agar bisa terbebas dari Genjutsu Roh di hutan ini. Singkat cerita, setelah cukup jauh berjalan, Lennon pun senang saat melihat keberadaan Mike dan Celia yang sedang bercamping. Namun anehnya, saat Lennon berusaha meminta bantuan, Mike dan Celia seakan tidak menyadari keberadaannya. Menyadari dirinya terjebak di alam lain, Lennon di sini bergegas untuk pergi. Di tengah keputusasaan, Lennon yang melihat sosok penjaga hutan bergegas untuk menyusulnya. Hello! Be quick. Sontak Lennon pun syok saat sosok yang dia buntuti adalah dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba di tengah keanehan yang semakin menjadi, Lennon yang berjalan menemukan banyak sekali selebaran orang hilang. Done yourself. Sesaat kemudian, Lennon yang ingin keluar dari alam gaib ini berniat menjadikan Celia yang tengah berkemas sebagai tumbal pengganti. Namun Lennon yang ragu seketika mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Lennon yang kembali menemukan hatinya mendapat pesan dari sang roh hutan yang memintanya untuk menjadikan Celia sebagai tumbal pengganti. Tapi jelas saja Lennon yang tak ingin Celia menjadi korban langsung menolak dan menantang si roh hutan untuk segera menangkapnya. Singkat cerita, setelah jauh berjalan, Lennon akhirnya bisa kembali ke pos jaganya. Namun di tempat itu tiba-tiba ia menemukan sepatu bocil milik adiknya. Namun saat memasuki pos, di sini malah berpindah keluar masa kecilnya. Melihat kengerian yang si ibu lakukan, Lennon pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi seketika Lennon pun syok saat dirinya tiba-tiba berpindah ke upacara pemakaman si ibu setelah mengalami trauma akibat hilangnya Jenny. Di tengah keanehan dan kengerian yang terjadi, Lennon yang melihat Jenny mengintip langsung pergi mengejar si adik. Setibanya di kamar, Jenny yang kebanjiran dihantui rasa bersalah mengungkapkan penyesalannya yang teledor saat menjaga Jenny. Lantas Jenny mengungkapkan jika Lennon tidak bisa menyelamatkan para korban yang telah disekap oleh roh hutan tanpa tumbal pengganti. Jenny. Lennon, I'm real. Di tengah keputusasaan tersebut, saat Busang berhasil menemukannya dan berhasil meyakinkan di sini bahwa Busang adalah nyata, ia pun mengungkapkan tentang teror pada sosok roh hutan. Rupanya Busang telah mengetahui rahasia kelam di hutan ini. Busang yang menyesali tindakannya berniat menggantikan Lennon di alam ini agar Lennon bisa pulang, guna menebus kesalahannya yang telah membiarkan adik Lennon yaitu Jenny menjadi tumbal. Dan kini ia tak ingin melakukan hal yang sama pada Lennon. Jenny, I'm not gonna leave you! Okay, I got you. You okay? What's happening? Akhirnya berkat pengorbanan Yang Zhang melakukan, di sini Lennon berhasil terbebas dari cengkeraman roh hutan. Pertolongan pertama, yang panik langsung menghubungi bantuan agar secepatnya datang.
Nah, singkat cerita, Lennon yang kini sudah menjadi petugas ranger terlihat menatap kosong ke arah selebaran pencarian Zhang yang hilang setelah menyelamatkan dirinya. Hingga beberapa hari kemudian dan juga timnya terlihat melakukan persiapan sebelum melakukan pencarian pada Uprockers bernama James yang hilang. Singkat waktu, Lennon yang sedang menikmati suasana terlihat ngapruk menuju Butterfield untuk mencari keberadaan James. Hingga setibanya di puncak, Lennon di sini langsung menegur James yang pelongo-pelongo di tempat tersebut. Menyadari James telah menjadi mangsa roh hutan, Lennon tak ingin mengulangi kebodohannya berkat jika dirinya tidak nyata dan langsung pergi meninggalkan James yang sedang halu di alam roh. Bagaimana nih, mengerikan banget kan? Insiden hilangnya Jenny saat berlibur di hutan menjadi motivasi tersendiri bagi Lennon untuk memecahkan misteri hilangnya si adik. Akan tetapi, setelah Lennon menemukan salah satu Uprockers yang hilang, ia malah menjadi pengganti dan harus hilang di alam lain. Hingga di tengah teror dan keanehan yang terjadi, Lennon yang terjebak di alam roh mendapatkan bantuan dari Zhang yang rela mengorbankan diri untuk membebaskannya. Dan di akhir cerita, Lennon yang tak ingin ikut campur dengan urusan si roh hutan membiarkan James si Uprockers tersesat di tempat tersebut daripada dirinya harus kembali lagi ke alam roh. Nah, gimana nih teman-teman, seru ya? Dan buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya, dadah.